Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan ku Shalom. Adik-adik, walaupun kita tidak ibadah di gereja, tapi kita bisa tetap ibadah di rumah masing-masing secara online bersama Superbook. Ibadah online akan diadakan pada hari Minggu mulai pukul 6.45 pagi. Tapi kamu bisa nonton mulai dari jam 6.45 pagi hingga sore loh. Atau kalian juga bisa cari di YouTube Superbook Indonesia. Ada aktivitasnya juga yang bisa kamu kerjakan. Yuk ikut ibadah online ini, Tuhan memberkati. Mari anak-anak, saya undang untuk bisa yang di rumah, anak-anak bangkit berdiri ya. Sekali lagi mohon para orang tua bisa memeluk mereka ya. Kita akan berdoa sebelum Agape Kids belajar Superbook-nya. Baik, sudah? Baik, kita berdoa. Bapa di surga, Engkau berkati Tuhan anak-anak GKNS Agape ini Tuhan, tumbuhkan mereka menjadi para pemimpin, menjadi orang-orang yang saleh, yang takut akan Engkau, mempunyai percaya yang dalam, mengerti rencanamu, mengerti keselamatan daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bagi para jemaat yang telah diberkati, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe di media sosial GKNS Agape. Shalom jemaat Tuhan, Gereja GKNS Agape saat ini melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja GKNS Agape Karawaci dapat memberikan persembahan atau perpuluhan secara online seperti M-Banking, Internet Banking, dan ATM melalui rekening BCA nomor 591 050 8085 atas nama Yayasan Sentra Komunitas Agape. Harap sertakan keterangan persembahan yang Anda berikan. Mari memberi dengan sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Berikut adalah daftar jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ke depan. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya sehat selalu, panjang umur, dan berlimpah kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, saya mau menyapa Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Semua sehat? Amin? Amin, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, biarlah mulut kita tetap memuji-muji Tuhan. Biarlah sebentar kita akan mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwasanya Tuhan kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau bersorak, kami mau muliakan Engkau ya Tuhan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Tempat kami mengadu, tempat kami bersandar, Engkaulah penolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah mulut kami saat ini Tuhan mau mengatakan bahwa Engkaulah penolong kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan, penghibur, Kau pelipur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu Tuhan. Haleluya. ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Bapak Ibu Saudara katakan, Yesusku, Yesusku, tiada yang seperti Engkau. setiap hari Setiap hari ku memuji keajaiban menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu Tuhan. haleluya. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, Pujian, pujian, hormat, yes, kuasa bagi Raja. haleluya. Gunung tunduk, laut bergelora,
kita semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Selamanya kami mengasihi Engkau Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji Seperti yang ada padamu. Tiada janji-Mu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sorakan nama Tuhan, katakan Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, siap memuji Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Kita sudah lama ya tidak melakukan ini, biasanya pagi-pagi itu kita kasih salam dengan yang lainnya. Kasih tos yuk, kanan kirinya yuk. Tuhan Yesus ajaib, katakan Tuhan Yesus ajaib. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Amin, seperti tema gereja kita pada tahun ini, Dia ajaib. Sama-sama kita menaikkan pujian kita. Bapak Ibu, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan yuk. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, namanya kekal selamanya. Tak berubah, Tak berubah kasih-Nya, yes. setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Katakan. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Dia ajaib. Ada mujizat. Haleluya. Sama-sama yuk katakan. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat. Ada mujizat, Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat. Ada mujizat, Katakan.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita semua percaya bahwa Yesus Tuhan kita adalah ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan hati kita. Biarlah saat ini hati kita mau ditabur oleh firman-Nya. Biarlah firman Tuhan menjadi bekal kita, modal kita untuk menghadapi situasi yang begitu rumit dalam hidup kita. Terkadang kita tidak mengerti, tetapi biarlah melalui firman ini kita mau dibukakan, kita mau melihat jalan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Biarlah kami semua menjadi para pelaku firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mau menggenapi setiap firman yang Engkau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya ada kekuatan, ada kelepasan, ada mujizat nyata dalam setiap hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Benar Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan sekali lagi lebih sungguh. Hidupku menggenapi firman-Mu. Benar Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Katakan Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu.
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu. haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau di dalamku Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Tidak ada ucapan yang layak ya Tuhan yang kami berikan Tuhan selain ucapan terima kasih kami, syukur kami berikan hanya kepadamu ya Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan Yesus, kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. We give you praise, we give you glory, we give you honor. Oh, Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami percaya pagi ini Tuhan, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah setiap keluarga kami Tuhan. Menjamah setiap kami yang rindu Tuhan Yesus untuk tetap memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan hati kami mau buka untuk-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa supaya firman Tuhan ini mendatangkan berkat. Supaya bukan hanya pengetahuan yang kita peroleh, tetapi ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita sama-sama satukan hati dalam doa. Bapa di surga, berkati Tuhan akan momen penting ini di mana kami akan merenungkan firman-Mu. Ada ayat-ayat yang akan kami baca Tuhan. Kiranya ayat-ayat itu menampilkan arti yang buat kami pada masa ini dapat relevan Tuhan. Sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan petunjuk daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk urapan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus nantiasa menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini, saya mau menyampaikan mengenai mengelola perhatian. Saya akan bacakan dari Matius 6 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh.
Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini adalah pengajaran dari Tuhan Yesus. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Sebenarnya ini ada sebuah kebenaran. Di mana harta kita, di situ perhatian kita. Beruntung bahasa Indonesia, kata perhatian itu diturunkan dari kata hati. Jadi sama, yang mengisi hati kita itu perhatian kita. Jadi ada yang perhatiannya, yang mengisi hatinya adalah harta melulu. Bagaimana mengelolanya? Dulu ya, saya teringat saya pernah membaca motivator. Isi ajarannya seminar. Tidak habis-habis cerita supaya hati kita pikirin duit. Aduh, sampai rahasia perhatian. Jadi perhatiannya para miliarder ini dipelajari begitu. Supaya bisa menjadi miliarder. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi perhatian kita diarahkan kepada harta. Dan dalam ayat tadi yang dibaca juga dituliskan. Jadi mata ini juga adalah perhatian. Sebenarnya mata kita ini adalah corong perhatian. Makanya disusunkan menjadi satu perikop ya. Kalau ditulis baik mata kita, perhatian kita ini baik, kita hanya memperhatikan hal-hal yang baik, maka seluruh kehidupan kita menjadi baik. Kalau perhatian kita gelap, maka gelap semua kehidupan kita. Kalau sampai kita tidak memperhatikan yang terang, terang Tuhan yang sudah Tuhan berikan, betapa sulitnya kita mendapatkan pertolongan. Itu arti ayat itu. Jadi yang jika terang yang ada padamu, jika kita tidak memperhatikan terang yang sudah ada, dibandingkan dicari terang yang lain, tidak akan mengimbangi terang yang ada dalam hatimu. Dituliskan betapa mengerikannya orang yang sulit mendapat pertolongan pada waktu-waktu seperti ini. Dalam pandemi ini saya mau mengajak Anda mengelola perhatianmu. Kemana perhatianmu engkau arahkan? Jangan sampai terbawa arus kekhawatiran yang sudah begitu hebat. Tsunami kekhawatiran. Bukan saya menyarankan Anda membutakan diri dari segala gejala-gejala ini. Bukan. Tapi jangan sampai perhatian kita dikuasai, tersandera oleh berita COVID-19. Kelola perhatian kita, jangan hanyut. Memang ada yang terampas dari kita ya, terambil dengan paksa dari hidup kita. Jadi virus COVID ini memang akibatnya tidak sederhana. Tapi kalau kita terpaku pada COVID ini terus, maka bisa-bisa tergerus seluruh sendi kehidupan kita. Takut terjangkit. Kalau terus Anda perhatikan berita, maka ini akan menghinggapi. Ada penyakit takut yang menular. Beberapa waktu yang lalu dekat rumah saya ada satu, ini sudah berapa bulan yang lalu sih. Itu membuat ketakutan seperti awan hitam yang masuk ke dalam rumah masing-masing. Takut terhadap gejala dan penyakit lain yang bisa disembuhkan sebenarnya dengan mudah, tapi jadi paranoid. Takut jatuh sakit, mati. Bahkan banyak orang yang tidak berani ke rumah sakit. Tidak berani memeriksakan diri. Takut kehilangan pekerjaan.
tidak bisa bekerja selama karantina, diberhentikan, tidak berdaya, depresi, belum lagi stigmatisasi. Orang menganggap kalau you kumpul-kumpul sama orang akan tertular. Rupanya ini luar biasa ya. Ada orang yang sampai menimbun makanan dan barang. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan terus, perhatian kita terus diarahkan ke sana, maka kita tidak tahu juga kapan selesainya. Masih panjang, itulah gejala umum. Karena tidak mungkin selalu perhatian kita kepada masalah. Inilah akibatnya. Saudara, saya suka membaca berita juga berapa terjangkiti. Lama-lama saya juga mikir ya, apa gunanya bagi saya ya? Sebenarnya ini hanya perhatian saya kepada terjangkitnya, dunia sudah sekian, baca di Amerika. Ini semua perhatian saya tidak begitu banyak manfaat ya. Bagi saya sih. Mungkin bagi orang-orang yang mengelola penting bisa. Malah itu membuat saya down. Itu gejala umum yang tadi saya sebut itu masih banyak ya. Jadi perhatian kita ini adalah emas sebenarnya. Bayangkan semua TV, dunia media mencoba menarik perhatian kita. Channel-channel medsos itu seperti contoh. Baik Facebook, YouTube, sebutkan semuanya. Mereka itu rebutan perhatian kita. Karena perhatian kita bisa dijual. Semua pada bilang subscribe. Subscribernya sekian. Eyeballs, perhatian. Berapa kali diklik. TV, ratingnya berapa kali. Jadi perhatian kita ini semacam rebutan, semacam komoditas bagi para marketeer. Jadi perhatian menurut saya ini adalah semacam tenaga yang kita berikan. Jadi ada yang keluar dari kita. Kalau kita perhatikan orang lain, maka kekuatan kita ini tersalur kepada orang tersebut. Kalau kita sia-siakan perhatian kita berikan kekuatan pada barang sia-sia. Misalkan nonton drama soap opera. Sekarang bukan lagi namanya soap opera ya. Soap opera itu adalah drama kotak sabun. Karena banyak iklan sabun lolo. Sekarang udah gak ada sih, sebut aja drakor. Ya, ini kalau Anda memberikan terus perhatianmu pada drama itu mendadak menjadi kekuatan yang mempengaruhi hidupmu. Engkau akan jadi gelisah seperti tokoh yang ada di dalam film itu. Itu bahaya. Makanya pornografi, kalau diperhatikan terus itu memberi dia kekuatan, uang itu dia jual. Makanya industri pornografi tidak bisa dibasmi. Karena masih banyak yang memperhatikan itu. Perhatian adalah sebuah kekuatan. Kalau dulu saya beli mobil, ada lecet segini gitu. Saya coba dipoles begitu. Sebenarnya nggak ada yang tahu, tapi saya terus memperhatikan sampai akhirnya teman saya bilang, kenapa kamu lihat terus mobil kamu ke depan? Saya bilang itu ada lecet. Teman saya bilang enggak kelihatan. Karena kamu kasih tahu lecet, jadi saya tahu lecet. Jadi kita ini perhatian kita memberi kekuatan kepada yang kita perhatikan. Anak remaja punya jerawat kecil di sini gitu ya. Dia kutak-katik, dia pencet, dia kasih perhatian lama-lama. Di mana-mana dia pegangin terus.
Coba kalau orang lama-lama begini, ini kan mengarahkan perhatian kepada jerawatnya itu yang harusnya dia sembunyikan itu. Orang juga ya pakai baju juga ya, kalau nggak pantas dia gini-gini terus. Ya itu malah memberi orang perhatian, tadinya orang nggak lihat. Maaf ya, ini gentongnya di sini ini nggak dilihat, tapi karena dia pencet-pencet terus, dia tarik-tarik terus, orang perhatian. Makanya perhatian itu adalah kekuatan. Sebaliknya kalau kita berikan perhatian kepada anak kita, maka dia akan menangkap tenaga. Dia merasa dihargai. Jadi kalau anak bicara jangan sambilan ya. Jangan asalan. Ketika pasanganmu bicara, jangan sambil main HP. Istri juga begitu. Jangan, mereka butuh perhatian. Ketika kita memberikan perhatian, maka ada kekuatan masuk kepada dia. Apabila itu kekuatan itu masuk, maka dia yang lemah menjadi kuat. Jadi salurkan perhatianmu adalah kekuatan. Supaya dia segar. Jadi mohon ya, Bapak Ibu kalau lagi ngomong jangan sambilan kepada orang-orang yang engkau kasihi. Kalau dengar firman Tuhan, lagi online ini, sambil main HP, sambil ngunyah lagi. Terus ada game lagi, ada musik, pakai daster. Ya, gereja belum mampu sih menitipkan kamera kecil ke rumah Anda masing-masing untuk melihat feedback. Maaf saya guyon. Tapi kalau Anda sedang dengar firman Tuhan sambil chatting, maka tenaga Anda itu terpecah. Perhatian Anda terpecah. Maka Anda jadi lemah. Mata itu jadi gelap. Maka hidup ini jadi gelap. Coba sekarang saya mengajak Anda seperti waktu kita SMA. Ketika ambil kaca pembesar. Saya dulu ambil kapas. Itu kaca pembesar diarahkan ke matahari, disorotkan ke kapas itu. Setelah sekian lama kapasnya keluar. Itu adalah kekuatan dari fokus. Jadi perhatian itu adalah tenaga. Ini tesis yang saya bawa supaya Anda paham. Selama Anda tidak kelola tenaga Anda wasted, Anda menyia-nyiakan hidup ini. Kalau Anda kelola, dia menjadi sebuah yang tajam, menjadi sumber daya, menjadi kekuatan. Saya ada keheranan besar sama sekarang ini bola udah belum ada ya, bentar lagi katanya ada bola. Ini ada teman saya, umurnya ya Betty lah, beda tipis sama saya. Dia itu kalau mengulas bola, bahasa Malaysianya alamak gitu. Bisa dari detail tanggal lahirnya, siapa yang ganti, ada ini, ada batas ini. Wah, perhatiannya begitu besar dalam bola. Begitu besar. Sampai dia hafal. Mungkin ulang tahun mertuanya aja dia lupa. Maaf ya. Tapi dia hafal loh. Siapa ini, siapa pelatihnya. Aduh. Skornya kapan, detik, menit, keberapa. Itu perhatiannya dia begitu besar kepada bola. Yang hari ini ada, besok ada. Sayang ya, padahal perhatian itu adalah tenaga. Hidup kita jangan sampai sia-sia. Jangan buang perhatian kita. Saya mau mengajak Anda
membaca Mazmur 13. Anda pasti ingat, ini tolong dibaca ya, hanya 6 ayat. Mazmur 13, angka 13 oleh beberapa orang dianggap angka kurang bagus. Jadi Anda akan hafal. Saya ngomong ini, tapi memang itu adalah sebuah mazmur yang sangat dahsyat. Kita akan lihat bagaimana kunci Daud bisa keluar. Karena Mazmur 13 adalah sebuah mazmur ratapan, keluhan. Jadi bukan tidak boleh mengeluh, tapi mengeluhnya itu tidak boleh mengeluh kepada orang lain dan menjadi gosip. Ini dia mengarahkan ratapannya kepada Allah. Jadi manusia boleh bersedih. Saya akan bacakan ya, Mazmur 13. Kalau di rumah Anda ada, buka firman Tuhan itu. Ayatnya bagus-bagus. Ya, mari kita sama-sama melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-13. Judulnya doa kepercayaan. Kalau dalam bahasa Inggris dia mulai dari ayat pertama, tapi kita mulainya dari ayat kedua. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya. Jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya. Supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Kalau saudara baca ya, ini Mazmur ini adalah kesedihan yang dahsyat. Dituliskan oleh Raja Daud ketika Absalom mengambil alih Yerusalem. Dia mengambil alih istananya dan lebih hebat lagi atas nasihat Ahitofel. Ahitofel ini adalah teman dekatnya. Anaknya Ahitofel itu dititipkan sebagai pasukannya Daud. Jadi Ahitofel sama Daud ini koncoan lah. Tapi Ahitofel memberi sebuah nasihat yang begitu melukai. Dia bilang kepada Absalom, Absalom, supaya Daud ini habis tuntas, kamu tiduri selir-selir papa kamu di atas sotoh istana. Ditonton orang banyak. Coba saudara bayangkan. Ini Absalom ini kan anaknya dia, anaknya Daud. Waktu kecil mungkin dia gendong. Mungkin dia waktu jalan diajarin cara berjalan. Bagaimana memanah. Hari itu semua selir-selir bapaknya. Ini bukan hanya nafsu, ini mempermalukan bapaknya. Dia tidak menghargai kekudusan tempat tidur bapaknya. Coba saudara bayangkan. Daud begitu habis terluka. Dia ingat Absalom kecil. Waktu engkau kecil bukankah aku yang menuntunmu? Maka di tengah-tengah kesedihan itu dia menggubah sebuah mazmur. Mazmur ini pusatnya memusatkan mazmurnya pada ratapan. Tapi bukan mengasihani diri. Tapi dia memusatkan kepada Tuhan. Iramanya diarahkan kepada Tuhan. Sekali lagi ini permainan perhatian. Saya mau mengajak Anda melihat bahwa Daud ini mengarahkan kepada Tuhan keluhannya. Dia pertama dia berkata, berapa lama lagi? Dia mau berserah kepada Tuhan. 4 kali dia berkata berapa lama, berapa lama.
memang sebuah pertanyaan ya. Tapi dia arahkan kepada Tuhan karena dia tahu Tuhanlah yang memegang kairos. Ratapan ini bukan sekedar cengeng, tapi ratapan ini adalah orang yang percaya. Dia tidak cengeng seperti yang nasihatkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13. Jangan berduka seperti orang tidak percaya. Ini adalah duka orang percaya. Dia ini justru berharap, dia tahu Tuhanlah pegang waktu. Waktu ada di tangan Tuhan. Kesedihannya hebat, dia menyiapkan diri dan dia bertanya, berapa lama lagi aku akan menanggung ini, Tuhan beri aku kekuatan. Lebih dalam lagi dia berkata dalam ayat berikut bahwa berapa lama kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Artinya dia bertobat, dia tahu bahwa Tuhan tidak bisa melihat orang berdosa. Jadi selama ini berapa lama lagi pertobatan, dia siap memikulnya. Jadi perhatiannya bukan menyalahkan orang lain, tapi kepada pertobatan apa yang sudah pernah dia lakukan sehingga melukai Tuhan. Nah ini sebuah bukan ratapan saja, tapi ini introspeksi, memeriksa diri. Dia kemudian menanyakan Tuhan, bukan dalam nada menuduh. Berapa lama aku dicengkram kekhawatiran. Aku tidak bisa menyembunyikan. Tidak dapat aku taruh di mana kekhawatiran dan kesedihanku. Jadi dia mau berkata, karena ini puisi, bahwa ketakutan dan kekhawatiran dia sudah tidak terbendung. Dia tidak bermain-main sandiwara kepada Tuhan. Di hadapan orang mungkin dia bisa sembunyikan kekhawatirannya. Saya sering bertanya kepada jemaat sih, apa kabar? Rata-rata hampir 90% menjawab kepada saya, baik Pak Gem, semua baik. Ya mungkin pertama dia jemaat ini takut juga membebani Pak Gemnya. Atau yang kedua takut mengutarakan yang sejatinya. Jadi mereka ngomong baik-baik. Tapi setelah 2-3 kalimat biasanya ini dengan teknik gembala. Baru ya saya mengalami ini si Pak Gem. Nah baru dia cerita. Jadi pertama selalu kita ini mau menampilkan diri bahwa kita ini fine-fine. Tapi di dalam batin kita sebenarnya kita sedang mengalami gejolak besar. Tapi Daud berkata, aku sudah tidak mampu sembunyikan. Kepada Tuhan aku ceritakan. Sudahkah Anda ceritakan kepada Tuhanmu kekhawatiranmu dan kesedihanmu? COVID-19 ini membuat saya juga tidak bisa sembunyikan kekhawatiran saya, kesedihan saya. Tapi asal kita arahkan kepada Tuhan, saya tentu bertanya, Tuhan kapan lagi kami dapat berbakti seperti semula? Tentu ini menjadi sebuah doa kita kepada Tuhan, tapi kita sambil mempercayakan ada kairosnya. Kita harus percaya bahwa ada waktu, ada momennya Tuhan. Berapa lama lagi ada di tangan Tuhan. Kemenangan kita atas musuh-musuh kita seperti Daud katakan, itu ada dalam tangan Tuhan. Dia berkata, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri. Yang hebat ya dari ratapan ini, dia tidak masuk ke dalam dendam. Saya tidak menemukan kalimat Absalom gila. Dia tidak mengutuk Absalom, dia tidak mengutuk musuhnya. Dia tidak maki-maki. Dia tidak selipkan dendam supaya musuhnya itu hancur. Tapi dia justru mengarahkan perhatiannya, aku berbuat salah. Berapa lama lagi mereka menindas aku. Jadi beda ya kualitas dari ratapan. Tapi saudara, Daud melatih dirinya untuk menanti-nantikan Tuhan.
Dalam Yesaya 40 ayat 31, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, berapa lama lagi ketika datang dan tanyanya kepada Tuhan. Kalau tanya kepada manusia juga tidak ada yang tahu. Tapi pertanyaannya itu dia menyimpan rasa percaya. Dia sanggup menunggu, menanti-nantikan. Kemudian di dalam bagian kedua, hebat ini. Ini merupakan kunci. Kalau saudara baca kan pertama dia banyak sedih. Tapi di penghujungnya berubah nadanya. Jadi aku bersorak-sorai. Di dalam 6 ayat saudara sudah bisa melihat ada perubahan nada. Dari tadi pertama dia meratap, diakhiri di dalam ayat ke-6. Aku mau bernyanyi, hatiku bersorak. Bagaimana itu bisa dari pembukaannya nada minor berakhir di nada mayor? Bagaimana bisa bermula dengan keluhan, berakhir dengan kesaksian? Ini kita akan pelajari bahwa apa yang dilakukannya tersembunyi di tengah. Jadi Mazmur ini ada 6 kan. Jadi 2 yang pertama itu bicara mengenai situasinya, kesedihannya. 2 yang terakhir menceritakan pasca, sesudah dia menang. Padahal dia belum menang waktu menulis. Tapi yang tengah ini menceritakan apa yang dia lakukan. Jadi Mazmur ini bagi 3. Yang dia tuliskan ini hebat ini. Dia bilang begini. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Jadi yang diminta oleh Daud adalah perhatian Tuhan. Tadi kan saya sudah bicara. Mata ini adalah perhatian. Pandanglah aku, Tuhan arahkan perhatianmu kepadaku. Kalau Tuhan memperhatikan 1 detik saja, maka persoalanmu yang 10 tahun habis, selesai. Kalau dia jadi saudara perlu menarik perhatiannya Tuhan. Kalau hidupmu baik, engkau begitu dahsyat seperti tentara Romawi itu kata-katanya kepada Tuhan Yesus. Berkata sajalah maka anakku akan sembuh. Itu menarik perhatian Tuhan. Sampai Tuhan berkata begitu besar imanmu. Itu yang menggugah Tuhan. Jadi Daud berkata Tuhan pandanglah aku. Dia mohon perhatian. Perhatian aja sudah menjadi kekuatan. Jawablah aku ya Allah. Rupanya ini tema sentralnya. Yang lebih hebat lagi ayat 4. Dia tidak mengutuk musuhnya. Ingat ya, dia tidak berkata, biar Absalom ini diseruduk truk gitu. Enggak. Itu doa orang modern. Tapi dia berkata gini, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Buatlah mataku bercahaya, artinya buatlah perhatianku itu melihat kepada cahaya. Jadi perhatian kita ini berubah dari memperhatikan kesedihan menjadi memperhatikan terangnya Allah. Apa artinya? Artinya membuatlah kita merenungkan apa yang sudah Tuhan pernah kerjakan. Sepanjang hidup kita, masa saudara tidak punya kesaksian? Saya mengumpulkan ribuan, mungkin tidak tertulis. Bahkan di dalam kitab Yohanes dibilang, kalau dicatat tidak ada satu buku pun yang bisa mencatat semua perbuatan Tuhan. Saking banyaknya. Yang jadi masalah kita sering lupa. Perhatian kita tidak pernah kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kita selalu perhatikan apa yang Tuhan belum kerjakan. Padahal banyak. Tuhan menyelamatkan saya berkali-kali dari masalah musibah. Tuhan menolong, menyembuhkan saya. Waduh, banyak.
Jadi Daud berkata, buatlah mataku bercahaya, memandang yang sinar-sinar itu loh. Supaya jangan aku tertidur. Apa arti tertidur? Tertidur itu matanya ditutup, gelap mata. Perhatiannya sudah tidak terarah. Sudah sembrono dan akhirnya mati. Apalagi mati, tidak lagi bisa memperhatikan kebaikan Tuhan, hal-hal yang rohani. Udah total hidupnya hanya masalah jasmani. Nah, itu orang yang sudah matanya tertidur, lelap dan sudah mati. Jadi saudara harus berdoa sama seperti Daud. Perhatikan. Jadi tujukan mata kita terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan, pertolongannya. Bagaimana dia menghibur kita, dia menolong, meluputkan kita. Ini kuncinya. Inilah titik baliknya. Karena setelah perhatiannya itu diarahkan, matanya bercahaya, baru muncul ayat yang ke-6. Bahwa tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Jadi matanya akhirnya melihat kepada kasih setia Tuhan. Dan timbul perubahan besar. Hatiku bersorak-sorak. Jadi saudara lihat ya. Jadi dari perhatian itu, dari tadi kesedihan dia lihat kepada Tuhan. Jatuhnya akibatnya jadi dia bersemangat di hidup ini. Kalau saudara terus perhatiin gejala-gejala paru-paru putih semua kayak itu gitu ya. Kemarin tuh ada hoax lagi orang yang mengerikan banyak sekali. Itu saya lagi mencoba sih mengkaji ya. Ada orang-orang tertentu yang suka memforward gambar-gambar mengerikan. Ini apa sebenarnya gejala ini ya? Jangannya dia sendiri penuh dengan ketakutan. Jadi dia proyeksikan. Jadi kita tertarik perhatian kita. Mulai besok, mulai hari ini, besok pagi atau hari ini, saudara lihat semua yang bagus-bagus. Saya jalan pagi lihat matahari, wah matahari, langit biru banget, langit bagus. Karena nggak banyak polusi ya. Itu burung keluar semua yang karena tukang burung mungkin pada takut kali pulang. Jadi nggak ditangkep-tangkepin. Jadi burung banyak. Wah. Perhatikan hal-hal yang baik. Perhatianmu penting saudara. Jadi kunci titik balik pusat tektonik itu membuat Daud berkata, matanya bercahaya. Ada overtone, nadanya pindah dari sedih kepada kemenangan. Karena ada perubahan perhatian. Jadi saya ulangi, kalau Anda mengubah perhatianmu, maka ada nada yang berubah dalam jiwamu. Dari kesusahan kepada harapan, dari kemalangan kepada kemenangan, dari penyakit kepada Tuhan yang menyembuhkan, dari masa lalu yang penuh luka kepada masa depan yang disediakan bagi anak cucu kita. Berapa banyak orang terjebak, perhatiannya terus lihat ke masa lalu. Dia akan jadi seperti istri Lot. Tuhan Yesus mengatakan, ingat istri Lot. Saudara, siapa istri Lot ya? Kita harus mengenang dia. Tuhan gak suruh kita mengenang bentuk tubuhnya istri Lot, bukan. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh istri Lot. Istri Lot tuh perhatiannya kepada Sodom dan Gomora. Dia tidak lihat kepada janji Tuhan. Makanya malaikat itu berkata, jangan kamu punya attention kepada bagaimana menghujat, menghukum orang yang mencederaimu. Kalau engkau berpusat pada dendam, engkau berpusat kepada membalas, engkau berpusat bagaimana agar orang yang melukaimu nanti dia akan hangus. Maka orang itu mungkin hangus, Anda juga akan jadi tiang garam. Jadi hati-hati perhatianmu. Kalau orang melukaimu sudah pandang kepada janji Tuhan. Lot
sudah diingatkan. Lot tidak lihat ke belakang. Dia jalan terus. Saya kasihan juga Lot. Lot pasti bilang, "Mah, jangan toleh, mah. Toleh, mah." Tiba-tiba dia gandeng istrinya berhenti. Karena sudah jadi pohon. Kasihan juga. Dia nggak berani lihat juga. Lot berani, wah dia lihat dia juga jadi garam. Lot lepaskan atau dia bawa kali tangannya putus kali tangan istrinya udah jadi garam. Dia tinggal bawa satu genggaman. Ya ini khayalan saya. Ini karena terlalu banyak di rumah barangkali. Jadi Anda menangkap maksud saya. Jangan melihat ke belakang. Perhatianmu engkau jaga. Perhatikan Sang Pencipta, pembuat keindahan. Kita akan berjumpa dengan kasih yang tulus. Move forward. Daud menemukan racikan ramuannya untuk mengobati, yaitu mengatur perhatiannya. Mungkin kita beri bobot perhatian kita pada hal-hal yang baik. Makanya disuruh merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena perhatian saudara akhirnya beralih kepada pesan-pesan yang ada di dalam firman Tuhan itu. Maka engkau akan jadi berhasil. Jangan kasih bobot kepada gosip, kepada kengerian, gambar porno dan seterusnya. Ayo kita rawat perhatian kita ya. Jangan asal pakai. Kalau bahasa kekinian ini, anak-anak muda bilang kuota. Mau dibantu masker atau kuota? Kuota om, masker urusan nanti. Kuota itu penting. Kalau ada seorang ayah, anaknya kunci kamar di rumah, di kamarnya nggak mau keluar rumah, ngambek. Bapaknya mau suruh keluar gampang, matiin aja routernya. Wifi-nya mati dia keluar. Kuota itu adalah tenaga bagi anak-anak muda. Itu adalah perhatian. Anda satu hari punya 24 jam. Kuota Anda berapa banyak sih? Jadi jangan download yang receh-receh lah. Download yang bagus. Semua anak-anak muda tahu. Jaga perhatian kita, jaga kuota kita, basuh perhatian kita. Ya, kalau ada tabrakan di tol, cepat berlalu. Jangan liatin orang yang sudah keberilibat mau bantu juga kagak bisa. Tapi mau menetap di situ sampai jalanan macet. Tinggal dalam kengerian. Saudara, perhatian itu melekat loh. Bertahan lama. Kalau sering melihat begitu, maka perhatian itu berubah menjadi kerak. Membentuk kerak, namanya trauma. Jadi anak kecil itu kalau lihat bapak ibunya bertengkar, kalau ayahnya makin geram, memukul, makin murka, maka sang anak itu perhatiannya masuk ke situ. Perhatikan terus ibunya dipukul. Maka anak itu menimbulkan kerak. Perhatian anak polos. Maka lama-lama jadi trauma. Jadi saudara, mata adalah pelita tubuh. Untuk itu kita juga harus jaga diri. Karena orang melihat kita. Banyak saksi melihat kita. Seperti awan menyaksikan kita. Sebagai orang Kristen, kita harus rawat juga. Di rumah kita jaga. Karena anak kita perhatiannya masih polos. Dia masih mengumbar perhatian. Apalagi anak-anak di bawah 6 tahun. Masih lihat apa saja dia liatin dengan dia terima kekuatan dari semua. Jaga, rawat. Berikan contoh yang baik. Maka dia akan menyerap yang baik. Berikan kesaksian yang baik. Maka dia akan menyerap.
anak-anak muda sekarang perhatiannya. Mereka tidak ada tokoh panutan. Salah satu tokoh yang saya sedih adalah beberapa minggu yang lalu meninggal Ravi Zacharias, seorang apologet. Itu menurut saya itu adalah hero. Banyak orang yang anak-anak muda sekarang pahlawannya Thor, pahlawannya Captain America. Ada juga dulu zamannya banyak batu cincin Thanos jadi semacam ininya dia, pujaannya dia, karena dia pakai cincinnya sama seperti Thanos. Banyak benar. Kita krisis panutan. Thomas Kyle berkata, tunjukkan siapa pahlawanmu, aku akan menunjukkan siapa dirimu. Jadi ternyata apa yang kita puja itulah kita menjadi serupa sepertinya. Perhatian kita akan menjadi seperti itu. Apabila orang menyembah kepada berhala, maka dia akan seperti berhala. Dia akan juga tidak bisa bergerak, bisu. Itu ada di dalam kitab Mazmur. Saudara, sembah Allah yang baik. Sembah Allah. Jadikan panutan Yesus Tuhan kita. Jadikan panutan Rasul Paulus. Maka kita akan tertular. Bahasanya terjangkiti. Jadi kemana perhatian kita? Kalau perhatianmu kepada Gecko di dalam film Wall Street, penuh dengan greed is good, serakah itu baik. Maka orang itu akhirnya justru akan menjadi seperti yang dia puja. Bapak Ibu Saudara, rawat perhatianmu. Jadi teladan, jaga perhatianmu. Seperti Daud. Ketika dia berubah perhatiannya, maka dia mendapatkan kemenangan. Ya, jaga perhatian saudara ya. Tuhan memberkati, kasih Tuhan menetap dalam rumahmu. Salam agape. Hari ini saya mau mendoakan bagi Anda yang membawa persembahan atau yang mengirim perpuluhan. Karena biasanya pada minggu kedua ini kita membawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Untuk itu saya akan berdoa bagi saudara, untuk saudara semua. Bapa di surga, berkati Tuhan jemaat yang pada saat ini menghadapi berbagai tantangan. Ketika mereka terus melakukan persembahan, mereka terus dengan taat menyerahkan perpuluhan mereka. Tuhan Yesus, ini adalah langkah-langkah, adalah tindakan-tindakan iman ketika mereka mempercayai Engkaulah sumber segala sumber. Untuk itu berkatilah jemaat-Mu yang memberi, yang sudah setia di dalam melakukan semua kerinduan mereka. Tuhan Yesus berkati para pria yang bekerja, papa yang bekerja, ayah yang bekerja, supaya membawa pulang rezeki bagi rumah. Sehingga semua isi rumah dapat makan, dapat bersekolah dengan baik. Berkati juga Tuhan Yesus akan single parent yang berjuang untuk mengatasi, untuk dapat menghidupi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa hamba berdoa untuk kaum umas Tuhan yang hidup berdasarkan pemberian dari anak. Tuhan Yesus, bagi mereka yang sudah pensiun, yang sudah harus hidup dari berkat-berkat yang diberikan anak, Engkau sendiri kuatkan Tuhan, berikan hati yang tenang. Demikian juga anak-anak Tuhan Yesus, supaya ingat untuk memberikan kepada orang tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua. Untuk anak-anak yang masih sekolah, berikan ketenangan Tuhan, supaya mereka mempunyai masa depan yang baik. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini saya
mau menyampaikan hormat dan penghargaan saya kepada Anda yang setia untuk memberikan persembahan. Ya, gereja, atas nama gereja, saya terharu dengan kesetiaan Anda. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua ya. Mari kita akan mengakhiri kebaktian ini dengan sebuah pujian. Ujilah aku. Ketika Anda menyanyi itu, pejamkan matamu. Ambil waktu kusuk, tidak sambil engkau melakukan yang lain. Supaya ambil momen ini, kita berdoa. Supaya perhatian kita hanya tertuju kepada Dia. Perhatikan yang manis, yang mulia, yang layak dipuji. Pikirkan semuanya itu. Itu akan baik bagi jiwa saudara. Mari kita angkat pujian ini. Ujilah aku. Ujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Mari engkau bangkit berdiri. Bapa di surga, berkati jemaat ini Tuhan, supaya kami semua, perhatian kami dikuduskan, dikembalikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya jemaat yang hadir di rumah Kau lawat satu persatu. Terimalah anugerah sejahtera dari Allah Bapa, dalam kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati setiap saudara dan saya mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima berkat ini pada Dia yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati, salam agape.